Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Denny Agung Santoso SPD MPD dan juga kelas 2G yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya sebagai moderator akan mempresentasikan yang berjudul aritmatika sosial. Sebelum saya mempresentasikan aritmatika sosial, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, ada Lola Indra Mukti dengan NIM 202133262. Yang kedua, ada Rona Fristi Febila dengan NIM 202133265. Yang ketiga, ada Herviana Putri Asahi dengan NIM 202133277. Yang keempat, ada Dewi Permonik dengan NIM 202133278. Yang kelima, ada dengan saya sendiri, Sheruni Fadiyandayani dengan NIM 202133293. Teman-teman, apa sih aritmatika sosial itu? Ya, aritmatika sosial adalah salah satu cabang matematika yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Cabang ilmu ini erat kaitannya dengan perhitungan keuangan di perdagangan atau perekonomian. Aritmatika sosial sama dengan mempelajari bilangan dengan operasi sederhana. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak mungkin terlepas dari kegiatan yang terkait dengan aritmatika sosial. Dalam aritmatika sosial ini akan dibahas tentang kegiatan yang berkait dengan dunia perekonomian. Contohnya seperti penjualan, pembelian, keuntungan, kerugian, pajak, bunga, neto, bruto, dan tara. Selanjutnya kita akan membahas tentang untung dan rugi. Apa sih untung itu? Ada yang sudah tahu? Untung itu ialah kondisi di mana saat harga jual lebih tinggi daripada harga pembelian. Suatu penjualan dikatakan untung jika harga penjualannya lebih tinggi daripada harga pembelian. Nah, simpelnya, untung ialah apabila harga jual lebih tinggi daripada saat harga pembelian. Nah, rumus mencari untung sendiri ialah harga jual dikurangi dengan harga beli. Kemudian kita lanjut ke contoh soal. Stephen membeli tas sekolah seharga Rp75.000. Ia memperbaiki tasnya yang berlubang ke penjahit dengan biaya Rp15.000. Kemudian tasnya dijual lagi dengan harga Rp100.000. Nah, ditanya berapa laba yang diperoleh Stephen? Untuk menjawab soal tersebut, harus kita ketahui beberapa poin penting. Oke, lanjut. Jawab. Kita mengetahui bahwa Stephen membeli tas sekolah tersebut seharga Rp75.000. Kemudian Stephen memperbaiki tas yang berlubang seharga Rp15.000. Nah, biaya itu termasuk biaya pembelian. Sehingga dapat kita peroleh harga pembelian ialah harga membeli tas ditambah harga perbaikan. Tinggal kita tambah, yakni Rp75.000 ditambah Rp15.000, memperoleh hasil Rp90.000. Nah, itu sebagai harga pembelian. Kemudian kita lanjut ke harga penjualan. Tas tersebut dijual Stephen dengan harga Rp100.000. Berarti itu termasuk ke dalam harga penjualan atau harga jual, yakni Rp100.000. Setelah kita mengetahui harga beli dan harga penjualan, kita langsung mencari laba. Masih kita ingat rumus mencari laba, yakni
harga penjualan dikurangi dengan harga pembelian. Untuk itu, harga penjualan tadi yakni Rp100.000 dikurangi dengan harga pembelian tas, termasuk harga reparasi tas tersebut, yakni Rp90.000, sehingga menghasilkan laba Rp10.000. Jadi, Steven memperoleh laba dari penjualan tasnya tersebut sebesar Rp10.000. Mudah bukan? Selanjutnya kita akan membahas tentang persentase keuntungan. Nah, apa sih persentase keuntungan itu? Persentase keuntungan digunakan apabila saat penjual ingin mengetahui berapa besar sih keuntungan yang didapat dari penjualannya. Nah, rumus mencari persentase keuntungan sendiri ialah PU sama dengan U dikali 100% dibagi HB. Nah, PU sendiri ialah persentase untung, dan U ialah untung, dan HB ialah harga beli. Sehingga persentase untung sama dengan untung dikali 100% dibagi dengan harga beli. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Pak Dadang membeli sepeda roda bike bekas seharga Rp4 juta. 1 minggu berikutnya, sepeda roda bike tersebut dijual kembali seharga Rp4.200.000. Maka, hitunglah persentase keuntungan yang diperoleh Pak Dadang dari hasil penjualan sepeda roda bike-nya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada beberapa poin penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, harga beli. Harga beli atau HB. Pak Dadang membeli sepeda dengan harga Rp4 juta. Kita masukkan HB sama dengan Rp4 juta. Kemudian dijual kembali Rp4.200.000, termasuk dalam HJ atau harga jual. Berarti harga jual sama dengan Rp4.200.000. Ditanyakan persentase keuntungan atau PU. Nah, sebelum menjawab persentase keuntungan tersebut, kita harus mengetahui untungnya terlebih dahulu. Rumus mencari untung tadi ialah HJ dikurangi HB, atau untung sama dengan harga jual dikurangi dengan harga pembelian. Berarti untung dikurangi HJ, harga jualnya Rp4.200.000 dikurangi dengan harga beli 4 juta. Berarti untungnya ialah sebesar Rp200.000. Setelah mengetahui untung, selanjutnya kita mencari persentase keuntungannya. Rumus mencari persentase keuntungannya, PU sama dengan untung dikali 100% dibagi HB atau harga beli. Tinggal kita masukkan U sama dengan Rp200.000 dikali 100%. Kemudian dibagi dengan HB sebesar Rp4 juta. Nah, yang di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. PU sama dengan Rp200.000 dikali dengan 100%, menghasilkan Rp20 juta. Kemudian dibagi dengan HB atau harga beli sebesar Rp4 juta, sehingga menghasilkan PU atau persentase untung sebesar 5%. Sehingga keuntungan dari penjualan sepeda Pak Dadang yakni sebesar 5%. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya tentang kerugian atau rugi. Rugi ialah kondisi di mana harga penjualan lebih kecil daripada harga pembelian. Berarti rugi terjadi apabila harga penjualan lebih kecil atau lebih rendah daripada harga pembelian. Nah, rumus mencari kerugian yakni rugi sama dengan harga beli dikurangi dengan harga jual. Saya ulangi,
rumus mencari kerugian adalah rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Lanjut ke pembahasan soal. Seorang pedagang telur membeli telur sebanyak 72 butir dengan harga Rp1.500 tiap butirnya. Kemudian, pedagang tersebut menjual separuh telurnya seharga Rp1.750 tiap butir, dan sisanya dijual Rp1.000 per butir. Tentukan rugi yang didapat. Oke, berarti kita ketahui bahwa pedagang tersebut menjual telurnya dengan dua versi. Yang pertama dijual dengan harga Rp1.750 dan yang kedua dijual seharga Rp1.000. Mungkin ada perbedaan harga jual karena besar dan kecilnya telur. Lanjut, harga pembelian. Kita ketahui pedagang tersebut awalnya membeli 72 butir telur yang tiap butirnya dijual seharga Rp1.500. Berarti tinggal kita masukkan 72 butir dikali Rp1.500 yang diperoleh dari harga pembelian tiap butirnya, sehingga memperoleh hasil Rp108.000. Nah, ini termasuk ke dalam harga pembelian. Selanjutnya, harga penjualan. Kan tadi ada dua. Yang pertama dijual 1.750, yang kedua dijual 1.000. Berarti tinggal kita kalikan. 36 dikali 1.750 ditambah 36 kali Rp1.000 dan memperoleh hasil Rp99.000. Nah, tinggal kita hitung rugi. Tadi kan rugi kan harga beli dikurangi dengan harga jual. Nah, harga belinya itu Rp108.000 dan harga jualnya Rp99.000. Sehingga pedagang telur tersebut mengalami kerugian sebesar Rp9.000. Lanjut, yakni tentang persentase kerugian. Sama dengan persentase keuntungan, persentase kerugian digunakan apabila seorang pedagang ingin mengetahui berapa sih persen kerugian yang diperolehnya. Nah, rumus mencari persentase rugi yakni PR sama dengan R dikali 100% dibagi HB. Nah, PR ini yakni persentase rugi. R sama dengan rugi dan HB yakni harga beli. Sehingga dapat kita ketahui bahwa persentase rugi ialah rugi kali 100% dibagi dengan harga beli. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam contoh soal. Pak Hadi membeli sebuah motor bekas seharga Rp40 juta. 1 tahun berikutnya, motor tersebut dijual kembali seharga Rp36 juta. Hitunglah persentase kerugian Pak Hadi dari hasil penjualan motor tersebut. Oke, langsung kita jawab. Kita ketahui bersama bahwa Pak Hadi membeli motor bekas seharga Rp40 juta. Ini termasuk harga beli atau HB, yakni sama dengan Rp40 juta. Kemudian, motor tersebut dijual kembali seharga Rp36 juta. Ini termasuk harga jual atau HJ sebesar Rp36 juta. Kemudian ditanyakan berapa persentase kerugian. Oke, untuk mencari persentase kerugian kita harus mengetahui ruginya terlebih dahulu. Nah, rumus mencari rugi tadi yakni HB dikurangi dengan HJ atau harga beli dikurangi dengan harga jual. Harga belinya yakni Rp40 juta dikurangi dengan harga jual sebesar
36 juta rupiah. Nah, mengalami kerugian sebesar 4 juta rupiah. Setelah kita mengetahui berapa ruginya, kita mencari persentase kerugiannya dengan rumus PR sama dengan R dikali 100% dibagi dengan HB, atau persentase rugi sama dengan rugi dikali 100% dibagi dengan harga beli. Tinggal kita masukkan ruginya tadi 4 juta dikali 100%. Kemudian dibagi dengan harga beli sebesar 40 juta. Nah, R dikali 100% itu kita hitung terlebih dahulu karena ada kurungnya. 4 juta rupiah dikali 100% sama dengan 400 juta rupiah. Dibagi dengan HB atau harga beli sebesar 40 juta rupiah, sehingga persentase rugi ialah 400 juta rupiah dibagi dengan 40 juta rupiah, menghasilkan 10%. Nah, sehingga persentase kerugian dari penjualan motor Pak Hadi sebesar 10%. Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang persentase laba dan rugi. Nah, tujuannya apa sih ada persentase laba dan rugi itu? Tujuan utamanya ialah untuk mengetahui performa penjualan. Biasanya, para pedagang akan menghitung persentase laba dan rugi dari penjualannya. Contoh soal. Terdapat seorang pedagang jagung yang membeli 1 ton jagung seharga Rp9.150.000. Kemudian jagung tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp9.500 per kilogram. Untuk menjual jagung itu, pedagang harus menyiapkan plastik sebagai pembungkus dengan harga Rp67.000. Tentukan berapa laba dan rugi penjual jagung tersebut. Oke, langsung saja. Harga beli jagung per kilogram, ini per kilo ya. Harga beli jagung ditambah plastik pembungkus, ini termasuk harga pembelian. Nah, harga beli jagung 1 ton Rp9.150.000 ditambah plastik pembungkus Rp67.000, yakni sama dengan Rp9.217.000 per ton. Nah, kemudian dijadikan kilogram, berarti dibagi 1000, menghasilkan Rp9.217 per kilogram. Nah, ini harga jagung per kilogram menghasilkan Rp9.217. Kemudian jagung tersebut dijual seharga Rp9.500 per kilogram. Nah, kan sudah kita ketahui bahwa harga jual jagung tersebut lebih tinggi daripada harga belinya, sehingga pedagang tersebut bisa dikatakan memperoleh laba dari penjualannya. Nah, labanya sendiri yakni laba sama dengan harga jual dikurangi dengan harga pembelian, sama dengan Rp9.500 dikurangi Rp9.217, sama dengan Rp283, ini per kilogram. Kemudian dijadikan ton, berarti dikali 1000, maka menghasilkan Rp283.000, sehingga penjualan tersebut memperoleh laba sebesar Rp283 per tonnya. Nah, kemudian kita mencari persentase laba yang diperoleh
pedagang jagung tersebut, yakni dengan cara laba dibagi dengan harga pembelian dikali 100%. Labanya Rp283 dibagi dengan harga pembelian, yakni sebesar Rp9.217. Selanjutnya dikali dengan 100% menghasilkan 3,7%. Nah, 3,7% ini merupakan persentase laba yang diperoleh dari pedagang jagung tersebut. Pada slide berikut ini, saya akan menjelaskan istilah bunga dan bagaimana cara menghitung bunga secara detail. Kalian pasti udah gak asing lagi dong dengar istilah bunga, apalagi di dunia perbankan. Secara umum, bunga dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang meminjamkan modal atas persetujuan bersama. Ada kalanya juga bunga dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak yang menabung atas persetujuan bersama. Dalam dunia ekonomi terdapat bunga majemuk dan bunga tunggal. Namun, pada pembahasan ini kita hanya akan mempelajari mengenai bunga tunggal. Sehingga jika ada istilah bunga pada materi ini, yang akan dimaksud adalah bunga tunggal. Besarnya bunga biasanya berbeda untuk setiap bank sesuai dengan kebermanfaatan uang dan kesepakatan kedua belah pihak. Berikutnya ada rumus bunga tunggal. Jika modal sebesar M ditabung dengan bunga B persen setahun, maka besarnya bunga tunggal dirumuskan sebagai berikut. Di sini ada 3 cara dalam menghitung bunga. Yang pertama, setelah T tahun besarnya bunga. Yang kedua, setelah T bulan besarnya bunga. Dan yang ketiga, setelah T hari atau 1 tahun besarnya bunga. Nah, di sini ada keterangan bahwasannya B besar adalah besar bunga, M besar adalah modal atau uang awal, B kecil adalah persentase bunga, dan T kecil adalah waktu atau lama menabung atau meminjam. Dan saya harap teman-teman mencatat ketiga rumus tersebut agar mempermudah untuk mengingatnya. Berikutnya kita akan lanjut ke contoh soal. 1. Tentukanlah besar bunga tunggal yang diterima Ibu Sumiati jika ia menabung uangnya sebesar 20 juta selama 5 tahun. Apabila bunga tunggal diberikan bank sebesar 5% setahun. Nah, jadi Ibu Sumiati itu uangnya ditaruh di bank 20 juta selama 5 tahun. Itu tidak tambah tidak kurang. Ternyata bank itu memberikan bunga tunggal yaitu sebesar 5% per tahunnya. Artinya hanya uang pokok yang dikenakan oleh bunga yaitu 20 juta ini dikenakan bunga setiap tahunnya. Nah, berarti kita hitung dulu nih berapa besarnya bunga yang didapatkan Ibu Sumiati selama per tahunnya. Bunga sama dengan 5/100 dikali 20 juta sama dengan 1 juta. Maka dia dapat 1 juta dalam setahunnya. Apabila Ibu Sumiati menabung selama 5 tahun, maka besarnya bunga tunggal yang didapatkan selama 5 tahun adalah sebesar 5 dikali 1 juta sama dengan 5 juta. Jadi bunga tunggal yang didapatkan selama 5 tahun adalah sebesar 5 juta. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Pak Rudi berencana membangun usaha produksi sepatu di daerah Tanggulangin, Sidoarjo. Untuk memenuhi kebutuhan modalnya, Pak Rudi berencana meminjam uang di bank sebesar 200 juta rupiah dengan jangka waktu peminjaman selama 1 tahun atau 12 bulan. Ada 3 bank yang menawarkan bantuan modal kepada Pak Rudi. Bank yang pertama memberikan bunga sebesar 20% per tahun. Bank yang kedua memberikan bunga sebesar 2% per bulannya, dan yang bank ketiga memberikan bunga sebesar 23 juta per tahun untuk pinjaman sebesar 200 juta. Ketiga bank tersebut memberikan persyaratan untuk mengangsur tiap bulan dengan nominal tetap. Jika kalian adalah Pak Rudi, maka bank mana yang akan kalian pilih untuk meminjam modal usaha? Sekarang mari kita uraikan besarnya bunga yang harus ditanggung Pak Rudi dari meminjam uang tersebut.
dari bunga di bank yang pertama sama dengan 20% dikali 200 juta sama dengan 40 juta selama 1 tahunnya. Dari bunga di bank kedua, 2% dikali 200 juta sama dengan 4 juta selama 1 bulannya. Ingat, besarnya persentase bunga yang diberikan oleh bank kedua adalah dalam satuan bulan. Sehingga jika langsung kita kalikan dengan besarnya modal, maka didapat nominal bunga dan satuan bulan juga. Karena Pak Rudi berencana meminjam selama 12 bulan, maka besarnya bunga jadi 4 juta dikali 12 sama dengan 48 juta. Selanjutnya bunga di bank ketiga. Bunga di bank ketiga adalah 23 juta per tahunnya untuk setiap pinjaman 200 juta. Dengan kata lain, bunga selama 2 tahun adalah 23 juta dikali 2 sama dengan 46 juta. Dengan memperhatikan nominal bunga yang harus kita tanggung jika kita meminjam modal di bank 1, bank 2, dan bank 3 tersebut, tentu kita akan memilih meminjam di bank 1 karena beban bunga yang harus kita tanggung adalah paling ringan. Selanjutnya, pajak. Pajak merupakan kegiatan yang dibebankan kepada masyarakat untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara menurut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Pajak bersifat mengikat dan memaksa. Jenis-jenis pajak ada 3. Pertama, pajak penghasilan atau PPh. Pajak yang diberikan oleh seseorang atau suatu barang kepada pemerintah yang harus dibayarkan atas penghasilan selama 1 tahun pajak. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN, yaitu dibebankan kepada pembeli yang kemudian diberikan kepada penjual atas konsumsi terhadap barang atau jasa. Yang ketiga, pajak UMKM, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah. Persentase pajaknya hanya 1%. Rumus untuk mencari PPh yaitu PPh sama dengan persen PPh dikali penghasilan kena pajak. Contoh soal, ibu menerima gaji setiap bulannya sebesar 6 juta dan harus membayar pajak 5%. Berapakah pajak yang harus dibayarkan dan berapa gaji yang harus diterima? Penghasilan kena pajak sebesar 6 juta. Pajak PPh sama dengan persen pajak PPh dikali penghasilan kena pajak, yaitu 5/100 dikali 6 juta, hasilnya Rp300.000. Gaji yang diterima ibu, penghasilan kena pajak dikurangi PPh sama dengan 6 juta dikurangi 300.000, hasilnya 5.700.000. Jadi gaji yang diterima ibu sebesar Rp5.700.000. Contoh soal kedua, seorang karyawan restoran menerima gaji Rp3.500.000 tiap bulannya dengan penghasilan tidak kena pajak sebesar Rp500.000. Jika pajak penghasilan 5%, berapakah gaji yang diterima karyawan tersebut? Jawab, penghasilan sebesar Rp3.500.000, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP sebesar Rp500.000, penghasilan kena pajak yaitu penghasilan dikurangi PTKP yaitu Rp3.500.000 dikurangi Rp500.000, hasilnya Rp3 juta. Pajak PPh. Persen pajak PPh dikali penghasilan kena pajak, yaitu 5/100 dikali 3 juta. Hasilnya 150.000.
Gaji yang diterima yaitu penghasilan dikurangi PPh, yaitu 3.500.000 dikurangi 150.000, hasilnya 3.350.000. Gaji yang diterima karyawan sebesar 3.350.000. Rumus untuk mencari PPN. PPN sama dengan persen PPN dikali harga bersih. Contoh soal 1. Pak Iwan membeli sebuah lemari es dengan harga 5 juta. Belum termasuk pajak. Berapakah uang yang harus dibayar Pak Iwan jika pajak pertambahan nilai PPN yang dikenakan sebesar 10% dan Pak Iwan mendapatkan diskon 20%? Jawab, harga sebelum diskon yaitu 5 juta, harga bersih sama dengan 100% dikurangi 20% dikali 5 juta sama dengan 80 per 100 dikali 5 juta. Hasilnya 4 juta. Pajak PPN sama dengan persen pajak PPN dikali harga bersih sama dengan 10 per 100 dikali 4 juta, hasilnya 400. Hasilnya 400.000. Uang yang harus dibayar Pak Iwan yaitu harga bersih ditambah PPN sama dengan 4 juta ditambah 400.000 sama dengan 4.400.000. Jadi, uang yang harus dibayar Pak Iwan sebesar 4.400.000. 2. Toko Samson menjual kulkas sebanyak 20 kulkas dengan harga satuannya sebesar 6 juta. Lalu, berapakah PPN terutang toko Samson yang wajib disetorkan? Jawab, total DPP atas penjualan 20 kulkas sama dengan 20 dikali 6 juta, hasilnya 120 juta. PPN 10 per 100 dikali 120 juta, hasilnya 12 juta. Jadi, PPN terutang yang wajib disetorkan toko Samson adalah sebesar 12 juta. Selanjutnya yaitu rumus untuk mencari UMKM. Dengan cara pajak UMKM sama dengan persen pajak UMKM dikali omset per bulan. Contoh soal, Pak Budi berhasil menjual bakso setiap hari sebanyak 1.000 mangkok dengan harga per mangkok sebesar 10.000. Untuk menarik pelanggan, Pak Budi memberikan diskon 10% setiap mangkoknya. Berapakah pajak UMKM yang harus dibayar Pak Budi dalam 1 bulan? Jawab, harga per mangkok setelah diskon yaitu 100% dikurangi 10% dikali 10.000 sama dengan 90 per 100 dikali 10.000, hasilnya 9.000. Omset per hari sama dengan 1.000 dikali 9.000, hasilnya 9 juta. Omset per bulan sama dengan omset per hari dikali 30, sama dengan 9 juta dikali 30 sama dengan 270 juta. Pajak UMKM sama dengan
persen pajak UMKM dikali omset per bulan sama dengan 1/100 dikali 270 juta, hasilnya 2.700.000. Rabat atau diskon. Rabat artinya potongan harga atau yang lebih dikenal dengan istilah diskon. Istilah ini sering kita jumpai di pusat-pusat perbelanjaan, misalnya dalam perdagangan pakaian, makanan, alat-alat elektronik, dan berbagai produk lain. Diskon seringkali dijadikan alat untuk menarik para pembeli. Misalnya, ada toko yang melakukan obral dengan diskon 10% hingga 50%, sehingga para pembeli menjadi tertarik untuk berbelanja di toko tersebut karena harganya terkesan menjadi lebih murah. Rumus untuk mencari diskon. Harga bersih sama dengan harga kotor dikurangi diskon. Pada rumus di atas, harga kotor adalah harga sebelum dipotong diskon, dan harga bersih adalah harga setelah dipotong diskon. Berikut terdapat beberapa contoh soal mengenai materi diskon ini. Yang pertama, sebuah penerbit buku menitipkan dua jenis buku masing-masing sebanyak 200 dan 500 buah. Pemilik toko harus membayar hasil penjualan buku kepada penerbit setiap 3 bulan sekali. Harga buku jenis pertama seharga Rp7.500, sedangkan buku jenis kedua seharga Rp10.000. Kemudian, diskon untuk setiap buku jenis pertama sebesar 30%, sedangkan untuk buku jenis yang kedua hanya 25%. Jika pada akhir 3 bulan pertama toko itu berhasil memasarkan 175 buku jenis pertama dan 400 buku jenis kedua, maka berapakah diskon yang diterima pemilik toko buku tersebut dan berapa uang yang harus disetorkan kepada penerbit? Nah, simak pembahasan berikut. Mari kita bahas contoh soal yang pertama. Berapakah diskon yang diterima oleh toko buku tersebut? Nah, kita cari dulu buku jenis yang pertama. Berarti harga jual sama dengan 175 dikali dengan Rp7.500, maka akan mendapatkan hasil sebesar Rp1.312.500. Kemudian untuk buku jenis yang kedua, harga jual sama dengan 400 dikali 10.000, maka akan mendapatkan hasil sebesar 4 juta. Kemudian kita cari dulu diskon buku pertama, sama dengan 30% dikalikan Rp1.312.500, maka diskon buku jenis yang pertama sebesar Rp393.750. Kemudian kita cari diskon buku jenis kedua, sama dengan 25% dikali 4 juta, maka harga diskon buku jenis kedua sebesar Rp1 juta. Kemudian kita total berapa diskon yang diterima oleh pemilik toko buku tersebut. Berarti kita masukkan diskon buku jenis yang pertama sebesar Rp393.750. Kemudian kita tambahkan lagi diskon buku jenis yang kedua sebesar Rp1 juta.
maka akan mendapatkan hasil Rp1.393.750. Berarti dapat kita simpulkan bahwa pemilik toko tersebut mendapatkan diskon sebesar Rp1.393.750 dari hasil penjualan buku dalam waktu 3 bulan tersebut. Nah, kemudian berapakah uang yang harus disetorkan kepada penerbit? Nah, kita lihat rumus berikut. T sama dengan hasil penjualan total, kemudian B sama dengan rabat yang diterima, dan S adalah jumlah uang yang harus disetor kepada penerbit. Berarti kita cari dulu hasil penjualan total. Nah, kita masukkan harga penjualan buku jenis pertama dan jumlah hasil penjualan buku yang kedua. Berarti kita masukkan Rp1.312.500 ditambah 4 juta, maka akan mendapatkan hasil sebesar Rp5.312.500. Kemudian kita cari jumlah uang yang harus disetor kepada penerbit. S sama dengan T hasil penjualan total dikurangi diskon yang diterima. Berarti kita masukkan Rp5.312.500 dikurangi diskon yang diterima oleh pemilik toko tersebut sebesar Rp1.393.750. Maka akan mendapatkan hasil sebesar Rp3.919.750. Berarti jumlah uang yang harus disetor kepada penerbit sebesar Rp3.919.750. Kemudian contoh soal yang kedua. Sebuah toko memberikan diskon sebesar 15%. Budi membeli rice cooker dengan harga Rp420.000, maka berapakah harga yang harus ditawar Budi? Nah, kita simak pembahasan berikut ini. Nah, harga sebelum diskon yaitu Rp420.000. Kemudian Budi mendapatkan potongan harga sebesar 15%. Kita cari dulu diskon yang akan diterima Budi. Berarti 15% sama dengan 15/100 dikalikan harga sebelum mendapatkan diskon, berarti Rp420.000. Maka akan mendapatkan hasil sebesar Rp63.000. Kemudian harga setelah diskon berarti Rp420.000 dikurangi Rp63.000, maka akan mendapatkan hasil Rp375.000. Jadi Budi harus membayar kepada toko tersebut sebesar Rp375.000. Kemudian contoh soal yang ketiga. Pada awal tahun ajaran baru, Andi membeli sepasang sepatu dengan harga Rp135.000. Jika penjual memberikan diskon sebesar 25%, maka berapa rupiah Andi harus membayar sepatu itu setelah dipotong dengan diskon? Nah, berikut cara penyelesaiannya. Berarti harga jual yang pertama kan sebesar Rp135.000. Kemudian kita hitung diskon 25% yang diberikan oleh toko tersebut. Nah, berarti kita masukkan 25% sama dengan 25/100 dikalikan dengan harga jual sebesar Rp135.000. Maka akan mendapatkan hasil diskon sebesar Rp33.750.
Rp750. Maka berapakah harga setelah mendapatkan diskon? Nah, berarti kita masukkan harga jual yang pertama sebesar Rp135.000, kemudian kita kurangi diskon yang telah diberikan toko tersebut sebesar 25%, yang tadi telah kita hitung sebesar Rp33.750. Berarti Rp135.000 dikurangi Rp33.750, maka akan mendapatkan hasil sebesar Rp100.250. Jadi Andi harus membayar sepatu tersebut sebesar Rp100.250. Bruto, neto, dan tara. Apa sih yang kalian ketahui tentang bruto, neto, dan tara itu? Nah, bruto atau yang biasa dikenal dengan berat kotor adalah berat suatu barang yang meliputi isi dalam wadah beserta dengan tempatnya. Misalnya, seorang pedagang beras menerima kiriman dari Pasar Induk Cipinang sebanyak 30 karung. Pada tiap karung tertera tulisan neto sebesar 100 kg. Setelah dilakukan penimbangan, ternyata berat beras beserta karungnya sebesar 102 kg. Berat beras beserta karungnya tersebut merupakan berat kotor atau yang biasa dikenal dengan bruto. Kemudian, berat beras tanpa karungnya merupakan berat bersih atau neto, dan berat karung itu sendiri merupakan tara. Nah, bruto atau berat kotor adalah berat karung beserta kemasan atau bungkusnya. Neto atau berat bersih adalah berat barang tanpa kemasan atau bungkusnya, dan tara adalah selisih antara bruto dan neto atau berat kemasan atau bungkus dalam suatu barang. Rumus mencari bruto, neto, dan tara yaitu bruto sama dengan neto plus tara. Neto sama dengan bruto dikurangi tara. Tara sama dengan bruto dikurangi neto. Dan yang terakhir, persentase tara sama dengan tara per bruto dikali 100%. Contoh soal dari bruto, neto, tara. 1. Sekarung gula pasir yang beratnya 100 kg dan persentase basahnya sebesar 2% dibeli dengan harga Rp600.000. Jika gula tersebut dijual kembali dengan harga Rp7.000 per kilogram, tentukanlah A. Harga beli gula per kilogram. B. Besar keuntungan selanjutnya. C. Persentase keuntungan dari harga beli seluruhnya. Cara menyelesaikan: A. Harga beli per kilogram sama dengan Rp600.000 dibagi 100 sama dengan Rp6.000. B. Tara sama dengan tara bruto dikali persentase tara dibagi 100 sama dengan 100 kg dikali 2 dibagi 100 sama dengan 2 kg. Neto sama dengan bruto dikurangi tara sama dengan 100 kg dikurangi 2 kg sama dengan 98 kg. Harga jual gula sama dengan 98 dikali 7.000 sama dengan 686.000. Besar keuntungan sama dengan harga jual dikurangi harga beli sama dengan 686.000 dikurangi 600.000 sama dengan 86.000.
C. Persentase laba sama dengan laba dibagi harga pembelian dikali 100% sama dengan 86.000 dibagi 600.000 dikali 100% sama dengan 14,33%. Jadi, persentase laba sama dengan 14,33%. Dan sebelum di sini ada beberapa latihan soal tentang aritmatika sosial yang bisa dikerjakan oleh teman-teman semua. Dan selesai sudah presentasi dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.